Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam sejagat, yang tak pernah bosan memberikan kita nikmat, yang selalu mencurahkan maaf dan rahmat kepada hamba-hambanya yang tetap taat beribadat. Salawat dan salam semoga tetap akrab dan melekat kepada sosok hamba Allah yang selalu semangat menyampaikan amanat yang tersirat maupun yang tersurat, yang mana syafaatnya akan kita nantikan di hari kiamat. Dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, bahkan nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama melaksanakan ibadah sholat Jumat selaku kaum muslim. Yang mana jemaah sekalian, nikmat-nikmat Allah tidak bisa kita hindarkan. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat, ada yang kecil, ada yang besar. Nikmat-nikmat Allah berbeda-beda diberikannya kepada kita jemaah sekalian. Ada sebagian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kenikmatan senang hatinya. Misalnya mempunyai rumah yang lapang, di sudut rumahnya ada pot kembang, permadaninya terbentang, sawah ladangnya panjang melintang, hidupnya tenang, tidak berhutang. Ada juga orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kenikmatan kesusahan hatinya. Misalnya terasa sempit rumah yang lapang, hidupnya tidak pernah tenang, mempunyai anak suka membangkang, mempunyai pasangan mata keranjang, tiap hari orang datang menagih hutang, ada yang bawa keris, ada yang bawa pedang, hidupnya tidak akan pernah tendang, sesedikit mati bergantung di pojok tiang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apabila kita menghitung nikmat Allah jemaah sekalian, maka tidak akan bisa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmatku, kata Allah, maka tidak akan bisa. Jemaah sekalian rahimakumullah. Khatib berdiri di sini menyampaikan isi khutbah. Jamaah di sini mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Semua itu berkat kedua orang tua jemaah sekalian. Khatib berdiri di sini, jamaah mendengarkan khutbah. Di sini ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, ada yang berprofesi sebagai TNI dan Polri, ada yang berprofesi sebagai swasta, ada yang berprofesi sebagai petani dan buruh harian. Itu semua berkat kedua orang tua kita. Sebagaimana kedua orang tua kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilahirkan menjadi anak yang soleh dan soleha. Jemaah sekalian, alangkah tragisnya jemaah sekalian, ada di antara kita baru-baru ini viral kejadian seorang anak kandung rela membunuh ibu dan ayahnya. Di manakah akal sehatnya jemaah sekalian? Seorang anak yang dikandung, anak kandung, tega membunuh ayah kandungnya dikarenakan pasal narkoba. Naudzubillah summa naudzubillah. Ada lagi jemaah sekalian, viral baru-baru ini. Seorang anak kandung rela membunuh ibu kandungnya dikarenakan banyak hutang, bermain judi ataupun bermain slot ataupun judi online. Jemaah sekalian, ini semua ialah pergaulan. Zaman sekarang ini pergaulan berbagai macam jemaah sekalian. Kembali kita bakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua yang telah susah payah menjadikan kita seperti ini jemaah sekalian. Dia rela banting tulang, siang menjadi malam, malam menjadi siang. Wabil khusus ibunda kita jemaah sekalian. Ibunda kita mengandung kita 9 bulan 10 hari lamanya. Di saat kita berada dalam kandungan, ibunda kita sudah berdoa, mendoakan anak yang ada di rahimnya. Wahai anakku, engkau nanti menjadi anak yang soleh. Wahai anakku, engkau nanti akan menjadi seorang santri yang rajin. Wahai anakku, engkau nanti menjadi seorang anak yang berpangkat. Wahai anakku, engkau nanti seorang pejabat. Baik-baik ya nak. Begitulah pengorbanan kedua orang tua. Di saat di rahim saja ibunda kita jemaah sekalian mendoakan kita. Naudzubillah summa naudzubillah, jangan sampai kita durhaka kepada ibunda kita. Kita berkata kasar saja jemaah sekalian, berkata saja tidak boleh. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Fala taqul lahumā uff, ini artinya janganlah kita berkata Berkata saja tidak boleh jemaah sekalian. Wahai adik-adikku, wahai saudara-saudaraku, beruntunglah apabila kita masih punya kedua orang tua. Sayangilah kedua orang tua sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Kasih sayang kedua orang tua kepada kita tidak akan terbalas sampai kapanpun jemaah sekalian. Walaupun kita menghajikan berkali-kali, mengumrohkan berkali-kali, itu semua tidak akan terbalas sampai kapanpun. Jemaah sekalian rahimakumullah. Di sini khatib akan bercerita tentang kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Alqamah. Mungkin jemaah sekalian di saat pelajaran SD ada pelajaran agama, sang guru agama pernah bercerita tentang kisah Alqamah. Alqamah ini jemaah sekalian sahabat Rasulullah SAW yang rajin ibadah, yang gemar bersedekah. Akan tetapi di saat terakhir hayatnya dia susah menghembuskan nafas terakhirnya jemaah sekalian. Di saat dia susah menghembuskan nafas terakhirnya, kebingungan keluarganya. Sang istri kebingungan dan anak-anaknya pun kebingungan.
mengapa dengan suamiku ini? Dan anaknya bertanya, ada apa dengan ayahku ini? Kemudian istri Alqamah memanggil para sahabat agar bisa menjenguk keadaan Alqamah ini. Ternyata jemaah sekalian, Alqamah ini susah dalam menembuskan nafas terakhirnya. Bisa dikatakan dalam keadaan sakaratul maut, jemaah sekalian. Bingung para sahabat. Kemudian para sahabat memanggillah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu baginda datang melihat posisi Alqamah ini dalam keadaan sakaratul maut, kasihan baginda Rasulullah melihat keadaan Alqamah ini. Kemudian baginda Rasul bertanya kepada istri Alqamah, "Wahai istri Alqamah, apakah Alqamah ini mempunyai kedua orang tua? Apakah Alqamah ini orang tuanya masih hidup?" Jawab istri Alqamah, "Wahai baginda Rasul, Alqamah ini tidak mempunyai lagi ayah, akan tetapi dia mempunyai seorang ibu." "Oh, ternyata mertuamu," kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dosa apa yang dilakukan Alqamah ini?" kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Oke," kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "akan kupanggil sang ibunda Alqamah." Begitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kediaman ibunda Alqamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sang ibunda Alqamah, "Wahai sang ibu, apakah engkau benar ibunda Alqamah?" "Iya," jawab sang ibunda tersebut. "Anakmu sekarang dalam keadaan sakaratul maut, dia susah menghembuskan nafas terakhirnya," kata baginda Rasul. "Marilah sang ibu, engkau ikut bersamaku melihat keadaan anakmu ini." Sang ibu jemaah sekalian tidak redo dan tidak suka melihat keadaan anaknya. "Wahai Rasulullah, Alqamah ini ialah anak yang durhaka," kata sang ibunda Alqamah. "Wahai sang ibunda Alqamah, tolong ceritakan mengapa dia bisa seperti ini dan susah menghembuskan nafas terakhirnya. Dosa apa yang telah Alqamah ini lakukan?" Ternyata jemaah sekalian, masalah sepele. Waktu itu kata ibunda Alqamah ini, "Aku datang menemui anakku Alqamah, sekalian menjenguk cucu-cucuku. Di saat aku datang, ternyata Alqamah ini pergi ke pasar bersama istrinya. Tidak lama aku datang, Alqamah ini datang, jemaah sekalian. Di saat dia datang, Alqamah ini dan istrinya membawa satu bungkusan berupa makanan. Terdengar jemaah sekalian di telinga ibunda Alqamah ini bahwasannya istri Alqamah ini berkata kepada Alqamah, "Wahai suamiku, makanan ini sedikit, ini ibumu datang. Kalau kita kasih ibumu, pasti makanan ini akan berkurang." Dan Alqamah pun menuruti apa kata istrinya. "Wahai istriku, simpankan saja makanan itu. Nanti kita makan bersama-sama setelah ibuku pulang." Nah, jemaah sekalian, mendengar seperti ini saja, ibunda Alqamah ini murka, jemaah sekalian. "Oh, begitu," kata baginda Rasulullah. Durhakanya Alqamah ini. "Oke," kata baginda Rasulullah, "wahai ibunda Alqamah, itu kan anak kandungmu. Apakah rela engkau melihat keadaan Alqamah itu dalam keadaan sakaratul maut?" "Aku rela, ya baginda Rasul." "Oke, kalau begitu," kata baginda Rasul, "akan kukumpulkan para sahabat, mengumpulkan kayu bakar agar kubakar saja Alqamah ini." Jawab kata baginda Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada ibunda Alqamah, "Apakah rela anakmu Alqamah ini aku bakar?" kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jemaah sekalian, sang ibu yang didurhakai Alqamah tadi tidak redo dan tidak rela bahwasanya Alqamah ini akan dibakar. "Oke," kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "engkau ikut bersamaku wahai sang ibu melihat keadaan Alqamah ini." Terbujur kaku jemaah sekalian Alqamah ini, wahai adik-adikku, wahai anak-anakku. Melihat keadaan tersebut, sang ibunda Alqamah ini, dia meredokan Alqamah. Dibisikkannya kepada Alqamah, "Wahai anakku Alqamah, aku redokan engkau menghadapi sakaratul maut." Jamaah sekalian, tidak lama dari ibunda Alqamah ini meredokan Alqamah, mudah Alqamah ini menghembuskan nafas terakhirnya.
Jemaah sekalian rahimakumullah, seorang Alqamah saja dia rela mementingkan istrinya, akan tetapi ibundanya dikesampingkan. Ingat jemaah sekalian, kita bisa seperti ini dikarenakan pengorbanan sang ibunda kita, dikarenakan kedua orang tua kita, berkat kedua orang tua kita. Marilah kita sayangi kedua orang tua kita sebagaimana mereka menyayangi kita waktu kecil. Kasih sayang kedua orang tua kita tidak akan terbalas sampai kapanpun jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak yang soleh, menjadikan kita anak yang soleha agar berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keselamatan agar bisa berbakti kepada sang kedua orang tua kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.